Nisa Putri dari kelas Teknik Pembuatan Undang-Undang. Di sini saya akan membahas mengenai asas pembentukan undang-undang. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan yang dimana sebagai negara hukum ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Salah satu wujud konkret dari negara hukum adalah adanya peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang yang berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak bagi pemerintah maupun juga masyarakatnya. Undang-undang tidak sekedar merupakan kumpulan norma tertulis saja, tetapi juga merupakan instrumen hukum yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan juga politik masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang harus dilakukan secara hati-hati, sistematis, dan juga bertanggung jawab. Kesalahan dalam pembentukan undang-undang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik norma, bahkan penolakan dari masyarakat juga. Untuk menjamin agar undang-undang yang dibentuk memiliki kualitas yang baik, maka pembentukan undang-undang itu wajib berpedoman pada asas-asas pembentukan undang-undang. Asas-asas ini itu berfungsi sebagai prinsip dasar yang mengarahkan proses legislasi agar undang-undang yang dihasilkan secara sah, secara yuridis, adil, secara substansial, dan bermanfaat secara sosial juga. Selanjutnya itu ada landasan hukum asas pembentukan undang-undang, yaitu asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik itu tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus berdasarkan asas-asas tertentu. Dengan demikian, asas-asas pembentukan undang-undang itu juga memiliki ketentuan yuridis yang mengikat, bukan sekedar pedoman moral atau teori akademiknya saja. Selanjutnya itu ada pengertian asas pembentukan undang-undang. Asas pembentukan undang-undang itu adalah prinsip-prinsip dasar yang wajib dijadikan pedoman dalam seluruh tahapan pembentukan undang-undang, mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan naskah akademik, pembahasan, pengesahan, hingga juga pengundangan. Asas-asas ini itu berfungsi sebagai yang pertama itu ada pedoman normatif, yaitu bagi pembentuk undang-undang. Yang kedua, alat ukur kualitas undang-undang. Yang ketiga, instrumen pengendali agar undang-undang tidak menyimpang dari nilai konstitusi dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya itu ada asas-asas pembentukan undang-undang yang baik. Yang pertama itu asas kejelasan tujuan. Asas kejelasan tujuan itu menghendaki agar setiap undang-undang dibentuk dengan tujuan yang jelas, terarah, dan dapat diidentifikasi sejak awal proses pembentukannya. Tujuan ini harus dirumuskan secara eksplisit dan menjadi dasar dalam perumusan setiap norma yang terdapat dalam undang-undang. Tujuan pembentukan undang-undang ini itu tidak boleh bersifat abstrak atau multitafsir, karena dia harus menjawab permasalahan hukum yang konkret yang ada di masyarakat. Kejelasan tujuan juga harus berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan norma oleh pembentukan maupun pelaksanaan undang-undang. Dalam asas ini itu ada implikasi asas. Itu yang pertama, norma undang-undang harus konsisten dengan tujuan pembentukannya. Terus yang kedua, tidak boleh adanya pasal yang bertentangan dengan tujuan awal. Terus yang ketiga, undang-undang dapat dievaluasi efektivitasnya itu berdasarkan tujuan tersebut. Contohnya itu seperti
Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dibentuk dengan tujuan untuk melindungi hak-hak konsumen. Apabila dalam pelaksanaannya justru lebih menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen, maka dapat dikatakan bahwa tujuan pembentukan undang-undang tersebut itu tidak tercapai, sehingga asas kejelasan tujuan itu dilanggar. Terus yang kedua itu ada asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Asas ini itu menegaskan bahwa pembentukan undang-undang hanya dapat dilakukan oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan konstitusinya. Kewenangan tersebut itu bersifat imitatif dan tidak dapat dilampaui. Asas ini bertujuan untuk menjaga prinsip legalitas dan check and balance dalam sistem ketatanegaraan. Pembentukan undang-undang dan lembaga yang tidak berwenang dapat mengakibatkan undang-undang tersebut kehilangan legitimasi hukumnya. Implikasi asas ini juga ada 3. Yang pertama itu proses legislasi harus sesuai dengan prosedur. Yang kedua, kewenangan tidak boleh dilimpahkan secara sewenang-wenang. Terus yang ketiga, undang-undang dapat diuji secara formil di Mahkamah Konstitusi. Contohnya itu seperti apabila suatu undang-undang itu disahkan tanpa persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, maka undang-undang tersebut dapat dinyatakan cacat formil dan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya itu yang ketiga ada asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Asas ini itu mengharuskan adanya keselarasan antara jenis peraturan perundang-undangan, hierarkinya, dan materi muatan yang diatur. Setiap jenis peraturan itu memiliki batasan materi muatan yang tidak boleh dilanggar. Asas ini itu memiliki tujuan untuk menjaga keteraturan sistem hukum dan mencegah konflik norma antar peraturan perundang-undangan. Asas ini juga memiliki 3 implikasi, yaitu yang pertama, materi muatan undang-undang itu tidak boleh diatur dalam peraturan yang lebih rendah. Terus yang kedua, peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, menjamin kepastian hukum. Contohnya itu seperti peraturan mengenai pidana penjara yang harus diatur dalam undang-undang. Apabila sanksi pidana diatur dalam peraturan daerah atau peraturan desa, maka hal tersebut melanggar asas kesesuaian hierarki. Selanjutnya yang keempat itu ada asas dapat dilaksanakan. Asas dapat dilaksanakan itu menghendaki agar undang-undang yang dibentuk tidak hanya ideal secara normatif, tetapi juga realistis dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan juga kemampuan aparatur pelaksananya. Undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan pastinya akan kehilangan fungsinya sebagai hukum yang hidup di masyarakat. Dan asas ini juga memiliki 3 implikasi, yaitu yang pertama, normanya harus realistis. Terus yang kedua, perlu kesiapan aparatur dan sarana. Terus yang ketiga, tidak menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat. Contohnya itu seperti undang-undang yang mewajibkan bahwa seluruh layanan publik berbasis digital tanpa mempertimbangkan daerah yang belum memiliki akses internet, melanggar asas yang dapat dilaksanakan. Terus yang selanjutnya, yang kelima itu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas ini itu menghendaki agar undang-undang yang dibentuk benar-benar memberikan manfaat nyata dan hasil yang efektif bagi masyarakat. Undang-undang yang harus mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang ada, bukan justru untuk menciptakan masalah-masalah yang baru. Asas ini itu berkaitan erat dengan efektivitas dan efisiensinya hukum. Di asas ini juga memiliki 3 implikasi, yaitu yang pertama, undang-undang harus dibutuhkan oleh masyarakat.
Yang kedua, tidak menambahkan beban administratif yang tidak diperlukan. Terus yang ketiga, memiliki dampak positif yang terukur. Contohnya, apabila satu undang-undang justru mempersulit masyarakat dalam mengurus administrasi tanpa manfaat yang jelas, maka asas kedayagunaan dan kehasilgunaan ini tidak akan terpenuhi. Selanjutnya yang keenam itu ada asas kejelasan rumusan. Asas kejelasan rumusan mengharuskan agar norma hukum itu dirumuskan dengan bahasa hukum yang jelas, sistematis, dan juga tidak menimbulkan penafsiran yang ganda. Setiap istilah yang digunakan itu justru harus konsisten, dan apabila perlu itu harus didefinisikan secara tegas. Rumusan norma yang tidak jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Di asas ini juga memiliki 3 implikasi. Yang pertama yaitu menghindari multitafsir. Yang kedua, untuk menjamin kepastian hukum. Yang ketiga, mempermudah penegakan hukum. Contohnya itu seperti penggunaan istilah kepentingan hukum tanpa penjelasan yang jelas dapat menimbulkan perbedaan penafsiran antara aparat penegak hukum dan juga penafsiran oleh masyarakat. Selanjutnya itu yang ketujuh ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini menghendaki agar pembentukan undang-undang itu dilakukan secara transparansi atau terbuka, supaya melibatkan partisipasinya masyarakat, supaya masyarakat itu juga berhak untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses legislasinya. Partisipasi publik itu tuh penting untuk memastikan bahwa undang-undang ini mencerminkan kebutuhan dan rasa keadilan terhadap masyarakat. Di asas yang ketujuh ini juga memiliki 3 implikasi, yaitu yang pertama, proses legislasi dapat diawasi oleh publik. Terus yang kedua, meningkatkan legitimasi undang-undang. Yang ketiga, mencegah penolakan masyarakat. Contohnya itu seperti pembentukan undang-undang yang tanpa uji publik atau rapat dengan pendapat umum dapat menimbulkan penolakan yang luas dan berpotensi untuk diuji secara formil di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya yang terakhir itu ada penutup. Asas pembentukan undang-undang merupakan fondasi utama dalam menciptakan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Jadi tanpa asas-asas tersebut tuh undang-undang berpotensi untuk menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan konflik terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap asas pembentukan undang-undang ini sangat penting, khususnya itu bagi mahasiswa hukum, karena untuk menjadi bekal dalam memahami dan mengawali proses legislasi yang baik dan bertanggung jawab. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.